Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI Radio Dakwah Islam Indonesia, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama, berilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat kita dapat bersilaturahmi dalam program acara di Radio Dakwah Islam Indonesia ini, yaitu dalam acara Ngopi Ngobrol Perkara Iman. Salawat berikan salam berilah kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta para umatnya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sahabat Radio Ada dimanapun berada, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai dosa-dosa yang sering terjadi di dalam pergaulan bebas, yaitu di dalam pergaulan bebas remaja di masa kini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama dengan Al-Ustadz Alim Masyruhi SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat, berkah semuanya. Semoga Bang Restu juga sehat selalu, Bang Restu. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih sudah berkenan hadir pada acara kita hari ini, yaitu dengan Ngopi Ngobrol Perkara Iman, dengan tadi temanya yaitu dosa-dosa yang sering terjadi pada remaja, yaitu di pergaulan masa kini. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah lama tidak berjumpa Ustaz. Sekarang Ustaz tinggalnya di mana Ustaz? Sekarang tinggal di sekitaran Pondok Cabe, Cerende, di Pamulang, Tangsel maksudnya. Ya. Berarti dari dulu masih di Pondok Cabe ya Ustaz ya? Iya, masih sampai dari tahun 2012 sampai sekarang masih di Pondok Cabe. Masih Pondok Ngabdi di tempat sekolah dulu. Oh, masih tempat mondok ya. Pondok Cabe itu emang nggak pindah-pindah Ustaz ya, tetap di situ ya? Sempat setahun saya berasrama di Ma'had PT IKI tahun 2016-17. Memang diwajibkan pada saat itu ngampus, sehingga diwajibkan untuk berasrama di situ. Setelah itu selesai ngampus, lanjut lagi kehidupannya di Pondok Cabe lagi, dalam rangka pengabdian, menuntut ilmu dan nyari karunia Allah, ya kira-kira gitu. Ya, Masya Allah. Jadi Ustadz Ali ini teman-teman ya, beliau ini lulusan dari PT IKI ya, Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta yang ada di daerah Pasar Jumat. Kira-kira lulusan tahun berapa Ustaz? Lulusan alhamdulillah cum laude tahun 2019. Dan beliau juga termasuk ustadz muda yang ada di lingkungan Pondok Cabe, khususnya di Yayasan Hazanah Kebajikan Ustaz ya. Betul. Oke, dan alhamdulillah dulu beliau juga pernah menjadi pembina saya dan juga pernah mengajari saya ya, beberapa ilmu agama. Dari itu, jadi begini Ustadz, ya, pada zaman sekarang itu Ustadz, yang saya lihat gitu dan teman-teman pertanyakan gitu kan, mudahnya sekali dan banyak sekali pergaulan-pergaulan bebas ya, apalagi sekarang zamannya zaman canggih, zaman online gitu ya. Kita scroll di TikTok, di Facebook, itu pun banyak sekali kemaksiatan ya, yang terjadi gitu kan. Dan sekarang juga banyak sekali kafe-kafe, tempat-tempat nongkrong yang menyediakan minuman keras. Dan juga banyak sekali aplikasi-aplikasi judi online. Nah, itu semua itu memudahkan anak-anak kaum remaja, bahkan orang tua, untuk melakukan keburukan atau kemudaratan pada zaman sekarang ini Ustaz. Nah, jadi kita berdiskusi Ustaz, kita sahabat RDI ini ingin mengetahui
apakah ada gitu dalilnya dari minuman keras, dari judi online-nya, dari berzinanya, agar mereka-mereka ini tuh tahu apa sih dampak-dampaknya gitu kan. Mungkin ya mereka tahu dosanya, tapi mereka itu harus diberikan dalilnya dan diberikan penjelasan-penjelasan yang benar-benar sehingga mereka insya Allah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah SWT agar bertaubat seperti itu, Ustaz. Baik, Bang Restu, pertama ini acara ngopi, ngobrol perkara iman. Iya, betul, Ustaz. Memang dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu yang namanya hak batil itu tidak pernah terpisah sampai hari kiamat. Betul, Ustaz. Dan memang itu satu menjadi ujian buat orang-orang yang beriman. Adapun sekarang adanya minuman keras, ada judi, ada perzinahan, itu zaman-zaman Nabi juga ada, cuman bentuk-bentuknya lain kan. Iya. Bentuk-bentuknya lain. Nah, oleh karena itu, yang pertama tadi ngobrol perkara iman, memang iman ini perlu harus kita kuatkan terus. Iya. Nah, jadi iman itu perlu dipupuk supaya naik terus, supaya meningkat terus. Jangan turun terus. Iya. Kalau turun terus itu bahaya. Makanya satu, untuk menghadapi masalah-masalah yang tadi disebutkan, ada khomer, judi, dan perzinahan, di akhir zaman ini harus kuatkan iman. Iya. Lah bagaimana menguatkan iman? Menguatkan iman salah satunya, kalau kita lihat dari Al-Quran surat 8 ayat yang kedua itu, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh iman itu adalah apabila orang yang disebutkan nama Allah getar hatinya. Iya. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran menambah imannya. Artinya iman itu salah satu meningkatkannya adalah dengan cara membaca ayat-ayat Allah. Cuman kan akhirnya ada orang bertanya, Pak Ustadz, ini saya udah ngaji, cuman imannya nggak naik-naik, masih aja saya main judi gitu. Iya. Itu gimana solusinya? Makanya dalam mengaji juga harus ada ilmunya. Nah, betul. Ya. Bukan hanya sekedar membaca Arabnya. Membaca Arabnya itu ya kita yakin betul pasti ada pahalanya di dalamnya. Iya. Nah, cuman orang akhirnya fokus pada mengkaji hatam, bukan mengaji paham. Nah, oleh karena itu meningkatkan iman adalah yang pertama dengan mengaji paham. Begitu. Iya. Makanya di Quran itu ada kalimatnya qoro'a, ada kalimatnya tala, sama-sama membaca. Qoro'a hanya membaca saja Arabnya. Iya. Tapi ketika tala, artinya adalah membaca Arabnya, memahami apa yang ia baca, lalu mengamalkan dalam kehidupan. Setelah itu dia mendakwahkan apa yang ia baca tadi. Dakwah dalam bentuk lisan ataupun perbuatan. Nah, supaya imannya kuat dulu. Iya. Tadi karena ngomongin perkara iman, kita masuk di iman dulu. Iya. Imannya supaya kuat, jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan pengajian-pengajian. Iya. Lalu ciri yang kedua, mereka hanya ciri yang berikutnya itu adalah mereka bertawakal kepada Allah dengan tanda-tandanya apa? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Mereka selalu mendirikan sholat dan mereka juga kalau punya rezeki tidak lupa berinfak di jalan Allah, kira-kira gitu. Oke. Itu untuk perkara imannya ya Bang Restu ya. Ya, siap. Alhamdulillah sahabat RDI dimanapun berada, tidak terasa ya sudah 1 jam kita berdiskusi dengan Ustadz Ali Masruhi di acara Ngopi Ngobrol Perkara Iman. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi untuk yang ingin bertanya atau
ingin membahas tema yang lainnya, boleh nanti di DM saja ke RDI underscore Islam Indonesia. Langsung saja di DM ke IG-nya, nanti kita akan membahas tema-tema selanjutnya. Oke Ustadz, sebelum ditutup Ustadz, mungkin ada pesan untuk para milenial, remaja-remaja di luaran sana untuk menghindari atau bagaimana jangan sampai terjerumus kepada kemudaratan yang tadi sudah kita bahas. Tafadhol. Baik, yang pertama saya sampaikan apa yang saya tadi bicarakan tadi. Boleh jadi saya yang menyampaikan tadi tidak lebih mulia daripada yang mendengarkan. Bisa jadi sahabat-sahabat RDI lebih mulia, lebih bagus, akhlaknya lebih bagus, ketakwaannya di hadapan Allah daripada saya. Iya. Jadi kita sama-sama mulai memperbaiki diri kita dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai orang yang muslim, Ya. pastinya kita hidup di muka bumi ini punya aturan, yang mana aturan itu sudah ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, jangan sampai kita keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah itu, supaya hidup kita menjadi orang-orang yang beruntung. Perkara rezeki sudah diatur oleh Allah, perkara jodoh sudah diatur oleh Allah, perkara kehidupan kita di dunia sudah diatur oleh Allah. Yang belum pasti adalah apakah kita masuk ke surga atau masuk ke neraka. Nah, mulai dari itu kita mulai perbaiki iman kita, mulai perbaiki perilaku kita supaya kita pantas dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bang Restu, silakan. Ya, sama-sama Ustadz. Oke, baik sahabat RDI dimanapun berada, ya, alhamdulillah, terima kasih yang sudah mendengarkan, dan juga dimanapun berada, semoga apa yang didapat ilmu pada malam hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan segala kebermanfaatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Restu Fajar Maulana, mohon maaf bila dalam diskusi ini banyak kekurangan-kekurangannya, dan mohon maaf sekali lagi atas apa yang kekurangan-kekurangan di dalam diskusi ini, ya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dalam kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Jangan lupa saksikan terus RDI Radio Dakwah Islam di gelombang 103,3 FM. Untuk selanjutnya nanti akan kita infokan di Instagram jadwal-jadwal pengajian, ya, ngobrol perkara iman ini dengan ustadz-ustadz yang lainnya ataupun dengan tema-tema yang lainnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.